dipersembahkan kepada Allah, itu kurban. Makanya definisi kurban kalau kita baca di kitab-kitab fikih, ya tidak ada kalimat berbaginya. Apa itu kurban? Kurban adalah mayunhar, apa yang disembelih dari hewan ternak, baik unta, sapi ataupun kambing, di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu kita menyembelih hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh dagingnya. Setelah dipersembahkan kepada Allah, Allah hidangkan kepada kita semua termasuk yang berkurban. Makanya kurban boleh dimakan oleh siapa saja termasuk yang berkurban sendiri. Kalau berbagi gak diambil lagi, Pak. Ya. Kalau berbagi gak diambil lagi, kita sedekah emang ditarik lagi? Enggak. Kita wakaf gak ditarik lagi, kita zakat gak ditarik lagi. Tapi kalau kurban, orang yang kurban pun silakan makan. Karena itu punya Allah Subhanahu wa taala, sudah dipersembahkan kepada Allah. Allah sudah terima, Allah pun silakan kita makan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Silakan makan kata Allah. Ya, dan ajak makan orang yang enggak mampu juga. Jadi kurban tujuan utamanya bukan berbagi. Tujuan utamanya adalah kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah berupa hewan ternak dengan menyembelih. Kalau berbagi kita beli daging di pasar, ya. Kita beli daging di pasar dibagi-bagi, ya. Kalau berbagi orang maunya uang bukan daging pasti, ya. Tapi ini adalah kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi kurban adalah menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pertama. Yang kedua, kurban tidak hanya sekedar kita menyembelih, tapi kurban ibadah yang enggak boleh dibatalkan. Ya. Nah ini kadang-kadang banyak orang bertanya, Ustaz, boleh apa kurban baiknya kita kirim ke Palestina atau kita nyembelih di sini? Nyembelih di sini. Kenapa? Karena kurban enggak boleh dibatalkan. Bukan berbagi, bukan, ya. Jadi enggak boleh dibatalkan, ibadah yang tidak boleh dibatalkan. Kalau kita kirim ke Palestina atau kita kirim ke Irian, dari mana tahu hewan kurban kita tersembelih? Kalau tidak tersembelih wajib diganti. Wajib diganti. Nah, itu kurban. Jadi ibadahnya enggak bisa dibatalkan. Kurban, umroh, sama haji itu ibadah yang tidak boleh dibatalkan. Harus tuntas sampai selesai, sah. Gitu kan? Kalau batal atau tersembelih tidak sesuai aturan, wajib ganti dengan yang lain. Karena ini mempersembahkan kepada Allah. Allah tagih mana kambing yang kau mau persembahkan kepadaku, gitu kan? Jadi kurban kalau sedekah nggak nyampe ya udah nggak masalah, gitu kan? Anggap aja nggak sedekah. Tapi kalau kurban nggak nyampe, gitu kan? Ya nggak tersembelih sesuai dengan syaratnya, maka wajib diganti dengan yang lain. Makanya Nabi kita Muhammad SAW saat sudah membeli kambing buat kurban, Nabi kalungin sendal. Supaya apa? Beda dengan kambing yang lain, karena nggak boleh dibatalkan ini, ya. Supaya beda dengan kambing yang lain. Jadi kalau kita udah beli kambing buat kurban, kasih tanda khusus berbeda dengan yang lain. Ditulis di situ kurban. Kurban, sebut namanya Ali siapa, gitu kan? Kalau kambing ini kabur suatu saat, ya, dan ada yang melihatnya dan masih dalam waktu boleh kita nyembelih kurban, silakan disembelih oleh siapapun. Karena itu sudah dipersembahkan kepada Allah. Disembelih oleh siapapun, silakan disantap, tidak perlu minta izin sama orang yang berkurban. Karena dia sudah persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu tidak boleh dibatalkan dan harus tuntas sampai selesai. Ya. Makanya Nabi kalau beli kambing buat kurban dikalungin sendal. Ditulis di situ Muhammad, nama Muhammad. Kalau kalau ada kambing kabur dengan kalung sendal, tangkap. Ya, karena itu hewan kurban ternyata. Berarti hewan kurban silakan disembelih oleh siapapun, silakan disantap dagingnya oleh siapapun. Ya. Ya, silakan disembelih oleh siapapun, ya. Jadi setelah itu ya
darahnya diusapkan ke sendal, digantung sendalnya. Supaya apa? Supaya pemiliknya tahu kambingnya sudah tersembelih. Kambingnya sudah tersembelih, saat pemiliknya nyari-nyari, lo itu sendal saya, gitu kan ya, udah berlumuran darah, berarti kambingnya udah tersembelih. Allah taqabbal, ya Allah terimalah itu kurban. Ya. Kurban tidak boleh ada cacat sedikit pun. Ya, nggak boleh ada cacat sedikit pun. Dan harus dalam bentuk hewan ternak. Ya. Jadi kalau banyak lembaga-lembaga yang menerima kurban, ya, kadang-kadang orang sudah setelah transfer atau sudah bayar nggak pernah melihat kurbannya seperti apa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada yang terpotong sedikit pun, karena ini persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh ada yang terpotong sedikit pun. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan tidak sah kurban kambing yang pincang jelas pincangnya, pincang jelas pincangnya, sakit jelas sakitnya, yang terlalu kurus, ya, nggak boleh juga yang terlalu kurus. Jadi setelah kita bayar uang buat kurban ke masjid atau ke lembaga, setelah itu kita minta fotonya, kambingnya sempurna nggak, gitu kan? Jadi harus sempurna. Ya, karena ini persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah kalau kita nyembelih kurban yang paling bagus, paling gemuk, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah bikabsyaini amlahaini akralaini saminaini dzabahahuma biyadi wa qala bismillahi Allahu akbar. Nabi berkurban dengan 2 kambing yang gemuk, yang bagus, bertanduk, yang mahal harganya. Ya. Beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau. Ini ya, jadi kurban ya tidak hanya sekedar kita bayar, tapi kita harus lihat. Kalau istri kita minta hadiah sesuatu, Mas beliin saya kalung, ya. Emang kita tolong beliin kalung kasih istri saya. Kalau cinta sama istri kita, tolong beliin, nanti bawa dulu ke sini, Anda mau lihat kalungnya. Layakkah untuk istri saya tercinta? Harusnya seperti itu. Layakkah untuk istri saya tercinta? Gitu kan? Jadi seperti itu. Wah enggak, ini kalung jelek ini, ya, enggak layak buat istri saya, ganti-ganti, ya. Harusnya kayak gitu. Tapi orang setelah bayar, masa bodoh dia kambingnya seperti apa? Masa bodoh sapinya seperti apa? Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kurban bagusnya di Irian atau di sini? Ente saksikan sendiri, layak nggak itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban persembahan kita kepada Allah, bukti kita bersyukur karena nikmat Allah yang sudah banyak Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Wasalli, salatlah ikhlas untuk Tuhanmu, wanhar, sembelihkan kurban kepada Allah. Jadi bukti kita bersyukur kepada Allah, salat sama kurban. Allah gandeng perintah salat dengan perintah kurban. Jadi pastikan kurban kita tidak ada cacat, ya. Jadi kesalahan yang sering di masyarakat, ya, mereka menganggap bahwa itu asalkan sudah beli kambing, asalkan sudah bayar, udah selesai. Ya, harusnya dipastikan kambingnya, sapinya layak untuk dipersembahkan kepada Allah yang sudah ngasih nikmat yang banyak, gitu kan? Jadi itu kurban. Jadi bukan saya nggak setuju dengan orang yang kirim kurban ke Palestina, bukan. Kalau ke Palestina kirim duit aja, Pak, ya. Bukan dikirim kambing, dikirim sapi, bukan, ya. Sapinya sembelih sendiri di sini, kambingnya sembelih di sini, lalu dagingnya dikirim, ya silakan. Ya, selesai. Kalau udah disembelih kurban, udah selesai kurban. Udah selesai kurban, habis itu silakan dimakan oleh kalian atau mau ngasih ke orang lain, silakan, ya. Jadi kurban nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kesalahan berikutnya, orang menganggap bahwa bagi-bagi daging kurban itu seperti bagi sembako atau bagi baksos atau itu santunan, ya. Padahal bukan santunan, itu bukan. Itu hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah kita makannya, makruh kita menolaknya. Karena Allah persilahkan dalam Quran, fakulu minha, silakan makan, kata Allah.
Wa at'imul ba'isal faqir, ajak makan juga orang yang enggak mampu. Silakan makan. Jadi makan kurban itu hukumnya sunnah. Sunnah ya, enggak kenal kaya, enggak kenal miskin. Jadi jangan sampai ada orang gitu kan dikasih kurban, Pak ini kurban, Pak daging kurban. Oh Pak, jangan kasih yang lain aja. Jangan. Itu jangan nolak-nolak hidangan Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah untuk makannya. Fakulu minha, ini tidak seperti daging di pasar. Ya, tidak seperti daging di pasar, apalagi kita menganggapnya sebagai sumber penyakit. Apalagi kita menganggapnya sebagai sumber penyakit, ya. Jadi ya jangan kita anggap dia sebagai sumber penyakit, gitu kan? Pak ini daging kurban kambing, oh jangan Pak, kalau kambing Pak kasih yang lain aja, jangan, ya. Kan penyakit datangnya dari Allah. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak akan datang penyakit, gitu kan? Dulu waktu saya di Maroko itu orang kurban selalu kambing. Ada 6 juta kambing, silakan dilihat di Google, gitu kan ya. Ada 6 juta kambing setiap Idul Adha disembelih. Penduduk Maroko itu cuma 30 juta, satu keluarga satu kambing. Jadi di sana orang jarang nggak kurban. Nah itu kurban semua kambing, ya, dan makan kambing. Dan nggak pernah saya dengar dulu di Maroko orang kolesterol, ya. Ini anak-anak saya lahirnya di Maroko, ya. Semua suka kambing. Kalau mau ditanya mau makan nasi goreng apa, nasi goreng kambing. Kuah apa, kuah kambing, ya. Karena mereka pada suka kambing. Dan nggak pernah merasa ada penyakit juga, nggak pernah, ya. Nggak pernah dengar kalimat kolesterol, orang semua makan kambing semua di sana. Pas Idul Adha, ya, kambing semua, ya. Jadi jangan dianggap itu daging seperti daging di pasar. Oh Pak, jangan kasih yang lain aja Pak. Oh jangan Pak. Ini hidangan Allah, jangan ditolak. Hidangan Allah jangan ditolak. Makanya kita di hari raya Idul Adha sunnah jangan makan sebelum sholat. Supaya apa? Supaya lahap nyantap hidangan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah tidak makan, jangan makan dulu, gitu kan? Kenapa? Karena hamba-hamba Allah akan mempersembahkan hewan ternak kepada Allah, dan Allah akan hidangkan kepada kita, disantap dengan lahap. Bila perlu kita panggil tukang masak yang paling canggih, ya tolong masakkan seenak mungkin, saya mau nyantapnya dengan lahap, ya selahap mungkin, gitu kan? Jadi itu kurban. Jadi kurban, ya hidangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa itu daging biasa. Ya, sunnah memakannya, sunnah makannya. Siapa saja sunnah makannya. Jadi bukan hanya yang berkurban. Kesalahan berikutnya, banyak sekali di masyarakat menganggap kalau berkurban dapat jatah pahanya. Dapat jatah pahanya, bukan dapat jatah pahanya, tapi sunnah makannya sama dengan yang lain. Jadi yang berkurban sunnah makannya sama dengan yang lain. Ya, dikasih paha atau bukan paha gak masalah. Yang penting itu sunnah memakannya. Ya, dan tidak harus yang dia makan itu kurbannya dia. Ya, nggak harus kurbannya dia. Ya, kadang-kadang orang dikasih pahanya langsung nanya ini paha sapi saya. Ya, lakukan sapi bapak lagi bukan? Kan udah dipersembahkan kepada Allah, punya Allah semua. Sunnah kita makannya. Perintahnya kulu, silakan makan. Jadi orang yang berkurban sunnah makan kurban. Kurban siapapun, tidak harus kurban dia, ya. Jadi nggak apa-apa diajak nanti gitu kan ya. Yang berkurban nih buat kamu, ada yang dikasih paha, ada yang dikasih hati, ada yang dikasih daging gitu kan. Ada yang dikasih paha sapi, ada yang dikasih paha kambing, nggak masalah. Ya, sunnah makannya, semua orang sunnah makannya. Yang berkurban gak berkurban tidak ada beda sama sekali. Karena itu punya Allah Subhanahu wa taala. Dan gak perlu kita minta izin sama orang yang berkurban. Ya, Ustaz, ya di masjid, ya ada sebagian masjid mengatakan begini. Ustaz, kita di masjid kalau kurban itu biasanya satu kambing kita masak sendiri buat panitia. Boleh nggak? Boleh. Minta izin sama pemiliknya? Tidak perlu. Karena punya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang kalau kita melihat di jalan ada kambing kurban kabur, asalkan ada tulisan kurban di situ. Silakan disembelih oleh siapapun, dimakan oleh siapapun. Ya karena itu punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sembelihnya atas nama orang yang namanya ada di tanda tadi itu, ya. Kurban Muhammad Ali. Ya, langsung sembelih aja.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini kurban Muhammad Ali. Habis itu langsung kulitin, langsung dibakar, langsung dimakan. Gak perlu minta izin sama pemiliknya. Kenapa? Karena udah dipersembahkan kepada Allah. Nah ini di kita kadang-kadang masyarakat gitu kan, mohon maaf ini paha kambing saya, bukan kambing bapak lagi, bukan. Ya, punya Allah sudah dipersembahkan kepada Allah. Jadi sunnah kita semua makannya. Jadi nggak ada beda antara yang kurban dengan yang tidak kurban. Ya, jadi kalau nanti apa misalnya gitu kan ya, yang berkurban, loh kok saya nggak dikasih apa-apa? Mohon maaf Pak, udah habis Pak. Ya udah, ya kan saya yang berkurban, ya, Bapak ikhlas nggak? Ikhlas ya kurbannya, kan kurban buat dipersembahkan kepada Allah. Jadi punya Allah, semua hamba Allah berhak untuk makannya. Yang kaya, yang miskin, bahkan non muslim pun boleh makannya. Kurban tidak harus orang muslim, non muslim pun boleh makannya, karena itu punya Allah. Kalau punya Allah semua boleh dinikmati. Bumi ini punya Allah bukan? Ada orang kafir nggak? Ada kan? Menikmati juga. Kalau punya Allah boleh, silakan santap oleh siapapun. Yang nggak boleh itu zakat. Kalau zakat non muslim nggak boleh, karena zakat milik orang miskin dan orang muslim. Miskin muslim, ya. Karena itu nggak boleh, ya. Tapi kalau selain itu, selain zakat silakan, ya. Selain zakat muslim dan muslim boleh semuanya, ya. Jadi itu terkait dengan kurban. Jadi kurban sunnah makannya, ya, bukan jatah, bukan yang berkurban dapat jatah pahanya, bukan, ya. Tapi dia sunnah makannya sama seperti orang lain, ya, sama seperti orang lain. Kita yang berkurban ataupun tidak berkurban sunnah minta, ya. Jadi bukan bagi-bagi bakso sini, bukan. Ya, jangan sampai ada orang gitu kan, Pak ini daging kurban Pak, mohon maaf Pak, jangan kasih yang lain aja Pak, jangan nolak, ini hidangan Allah perintahkan makannya. Fakulu minha, silakan makan kata Allah. Wa at'imul ba'isal faqir, ajak makan orang yang enggak mampu juga. Jadi daging kurban itu diistimewakan, ya. Apa keutamaan kurban? Keutamaan kurban banyak sekali, pahalanya banyak sekali. Yang pertama, ya, kurban adalah termasuk syariat tertua dalam sejarah manusia. Jadi bukan sejak Nabi Ibrahim, bukan. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Sejak Nabi Adam sering didengung-dengungkan syariat Nabi Ibrahim, bukan. Syariat sejak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa syariat Nabi Ibrahim yang terkenal? Karena kurbannya Ibrahim beda dengan kurban kita. Kita kurbannya kambing, kalau Nabi Ibrahim kurban anaknya. Jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Cuma itu yang membedakan Ibrahim. Makanya sejarah Ibrahim itu abadi gitu kan, dia karena dia kurbankan anaknya sendiri. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Allah perintahkan saya menyembelihmu gitu kan ya. Nah, jangan sampai bilang kepada anaknya nanti, ya. Itu hanya khusus Nabi Ibrahim. Jadi bukan sejak Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam alaihissalam kurban. Sejak Nabi Adam, termasuk syariat yang tertua dalam sejarah manusia. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, wa tlu 'alaihim naba'a abna'i Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakan wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Qur'an, ceritakan wahai Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Tatkala mereka berdua berkurban, Qabil dan Habil anaknya Nabi Adam, benar-benar anaknya. Kalau kita udah cucu yang berapa udah, ya. Dua anak Adam, Qabil dan Habil, tatkala mereka berdua berkurban, yang satu diterima kurbannya yaitu Habil, yang satu lagi tidak diterima kurbannya yaitu kurbannya Qabil. Qala la aqtulannak, Qabil mengatakan kepada Habil, saya akan bunuh engkau. Itu pembunuhan yang terjadi yang pertama kali dalam sejarah manusia disebabkan oleh kurban. Qala, Habil mengatakan, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban sejak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Qabil dan Habil tahu yang mana yang diterima, yang mana yang tidak? Karena dulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, kurban itu nggak dimakan, ya, tidak dimakan. Jadi setelah disembelih, dibiarkan, nanti Allah akan utus api yang akan menyambarnya. Kalau disambar sama api diterima, kalau tidak disambar sama api tidak diterima, ya. Nah, Qabil kurbannya nggak disambar sama api, Habil diterima disambar sama api, ya. Dulu para nabi itu umatnya membuktikan dia rasul atau bukan, dia kurban dulu.
ente benar Rasul? Iya. Kurban dulu, kita mau saksikan kurban ente disambut Nabi atau tidak. Itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Allah sudah janji sama kami, kata Bani Israel, tidak perlu kami beriman dengan seorang rasul pun sampai dia berkorban dan kurbannya dimakan api. Ya, kalau kurbannya dimakan api berarti diterima, berarti dia rasul beneran. Jadi dulu rasul membuktikan kebenaran dia dengan kurban. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua nabi kurban. Semua nabi kurban. Jadi kita meneladani kurban bukan hanya meneladani nabi, tapi meneladani dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu tentang kurban. Ada banyak kesalahan di masyarakat yang menganggap kalau belum akikah tidak boleh berkurban. Ya. Kalau kurban itu semua nabi kurban, tapi kalau akikah tidak ada satupun nabi yang akikah. Tidak ada satupun nabi yang akikah. Ya. Akikah itu kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah yang diluruskan oleh Nabi. Cuman ada di Arab. Ya. Jadi waktu Rasulullah datang, ya, Nabi diangkat jadi Rasul, ya. Itu orang Arab dulu terbiasa kalau ada anak lahir disembelihkan kambing. Ya. Itu kebiasaan di masa jahiliyah. Disembelihkan kambing, ya. Lalu kambingnya dipersembahkan kepada berhala. Darahnya diambil diusapkan ke kepala bayi supaya tidak diganggu jin. Saat datang Islam, Nabi luruskan. Kambingnya jangan dipersembahkan kepada berhala, tapi dimasak, dimakan. Kepala bayi jangan dikotori dengan darahnya, tapi dibersihkan, dicukur. Saat lahir Hasan dan Husain, Nabi akikahin. Nabi ngasih contoh begini yang benar, ya. Nabi akikahin Hasan dengan satu kambing, Husain dengan satu kambing. Setelah disembelihkan kambing, Nabi perintahkan kepada Aisyah, ya, sembelih, dimasak, kita makan. Dan kepala Hasan dan Husain Nabi cukur, bersihkan, dikasih parfum. Begini cara yang benar kata Rasulullah. Ya. Nah itu makanya mazhab Hanafi mengatakan bahwa akikah tidak disyariatkan karena Nabi dalam rangka meluruskan. Tapi kalau kurban, ulama sepakat kurban disyariatkan, bahkan semua Nabi berkurban. Jadi gak usah kita umur seperti umur kita ini masih mikir akikah. Ya, kalau ada anak lahir silakan diakikahin. Tapi kalau kita umur seperti kita ini, kurban yang perlu. Ya, kenapa? Karena kurban itu menghapuskan dosa. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah ampuni dosa orang yang berkurban sebelum darahnya netes ke tanah. Jadi secepat itu Allah ampuni dosa. Secepat itu sebelum darahnya netes ke tanah, taqa alal ard, ya, jatuh ke tanah, sebelum darahnya jatuh ke tanah, Allah sudah ampuni dosa orang yang berkurban. Jadi yang merasa dosanya banyak, ya, kurban. Ya. Ya. Jadi nggak ada orang yang nggak berdosa, ya. Ente mau diampuni dosa, mau secepat itu Allah ampuni dosa ente sebelum darahnya netes, ya. Jadi itu diucapkan oleh Rasulullah kepada Fatimah, ya Fatimah bangun, kata Rasulullah, saksikan kurbanmu disembelih, ya, sebelum darahnya netes ke tanah, dosamu sudah diampuni. Jadi besar pahalanya. Secepat itu Allah mengampuni dosa orang yang berkurban. Kemudian keutamaan berkurban juga, setiap bulunya Allah berikan satu kebaikan, satu pahala. Dan setiap pahala Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kurban itu ada sejuta bulu, kita dapat pahala 10 juta. Kalau 1 miliar, 1 miliar, ya, 10 miliar. Jadi 10 kali lipat. Besar sekali pahalanya. Dan di hari kiamat nanti kurban kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu artinya dekat. Ya, orang yang berkurban orang yang dekat atau yang mau dekat dengan Allah. Itu yang berkurban. Jadi nanti hewan kurban kita akan dihadirkan. Kalau kita pernah kurban 100 kambing akan hadir nanti sebagai saksi bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami bukti dia dekat dengan Engkau. Kami adalah kurbannya. Ya.
Jadi Allah akan hadirkan. Jadi kalau kita kurbankan sapi, besar, ya, saksinya besar, ya, unta semakin besar lagi. Nabi kita Muhammad SAW 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah kurbannya dengan 100 unta. Ya, Rasulullah kurban dengan 100 unta. Ya, jadi banyak sekali. Jadi itu terkait dengan kurban. Jadi keutamaannya besar sekali. Syariat yang tertua, ulama sepakat, ya, beda dengan akikah. Kalau akikah ulama masih beda pendapat, disyariatkan atau tidak. Tapi kalau kurban, ulama sepakat bahwa kurban disyariatkan, bahkan itu syariatnya sejak Nabi Adam alaihissalam. Semua nabi kurban, dan Nabi sendiri kurban sejak pertama kali disyariatkan dalam Islam tahun kedua Hijriah, ya, sampai Rasulullah wafat 8 kali Nabi berkurban, ya. Tapi Nabi tidak pernah mengakikahkan dirinya. Ada pernah Nabi akikahkan dirinya? Tidak pernah. Nabi cuma mengakikahkan Hasan dan Husain. Cuma itu aja, ya. Tapi Nabi akikahkan dirinya tidak pernah sama sekali. Tapi Nabi kurban setiap tahun Nabi kurban, ya. Dhaha Rasulullah bikabsyaini amlahaini aqranaini saminaini thaminaini dhabahahuma biyadi wa qala bismillahi Allahu akbar. Nabi berkurban dengan 2 kambing yang bertanduk, yang gemuk, yang bagus, yang mahal harganya, ya. Dan Nabi sembelih sendiri dengan tangan beliau, ya. Kurban sunnah kita sembelih sendiri. Sunnah sembelih sendiri, ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan, ya. Kalau bisa, sunnah sembelih sendiri. Karena Nabi selalu nyembelih sendiri. Menjelang wafat Rasulullah kurban dengan 100 unta. Dari 100 unta itu 60 unta Nabi sembelih sendiri. Padahal umur Rasulullah sudah 63 tahun saat itu. 63 tahun Nabi nyembelih 60 unta. Ya. Nyembelih unta nggak kayak nyembelih sapi. Kalau nyembelih sapi dibalingin. Tapi kalau nyembelih unta sambil berdiri. Jadi untanya berdiri, kita berdiri di sebelah unta, langsung bers, gitu kan. Kalau nggak kena, ya kita yang disembelih sama untanya. Ya. Kita yang disembelih, ya. Ini kata unta, ente yang disembelih kalau gitu, ya. Nabi 60 unta Nabi sembelih sendiri menjelang wafat Rasulullah. Nabi kurban dengan 100 unta, ya, 60 unta Nabi sembelih sendiri, 40 unta Nabi serahkan kepada Ali. Ali lanjutkan kata Rasulullah. Jadi itu jadi kurban sunnah kita sembelih sendiri. Kalau kita nggak bisa sembelih sendiri, sebaiknya disaksikan. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan kepada Fatimah, "Qumi, bangun, ishhadi udhiyataki, saksikan kurbanmu disembelih." Ya, karena darahnya sebelum jatuh ke tanah dosamu sudah diampuni. Jadi sunnah kita menyaksikan, ya. Ada orang, "Ustaz, saya nggak bisa melihat darah," gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa disaksikan, maka disaksikan, itu lebih baik, ya. Itu jadi keutamaan kurban banyak sekali, ya, banyak sekali. Bahkan dalam mazhab Hanafi, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah, mazhab Hanafi mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau mampu tidak berkurban, tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi mengatakan wajib bagi yang mampu. Kalau mampu tidak berkurban, maka tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah itu kenapa? Karena Nabi kita Muhammad bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang punya keluasan rezeki, rezekinya banyak, gitu kan, dia luas, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Jadi itu dalil dari mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib, gak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin berhak? Nabi melarang mendekati tempat salatnya, gitu kan? Jadi itu pendapat mazhab Hanafi yang diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'ah. Jadi itu seputar kurban, ya, kesimpulannya bahwa pertama, ya, kesalahan yang seringkali di masyarakat menganggap bahwa kurban itu ibadah bagi-bagi. Bukan ibadah bagi-bagi, ibadah persembahan hamba kepada Allah. Ya, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada yang kita cintai, kita persembahkan sendiri. Tidak kita kirim pakai apa, JNE segala enggak. Ya, tapi kita persembahkan sendiri, kita pilihkan yang terbagus dengan apa? Dengan kemasan yang terbagus.
ya kita pastikan itu barang bagus gitu kan, dan sampai kepada tujuan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan di masyarakat menganggap bahwa kurban setelah kita bayar selesai, ya. Padahal kurban nggak boleh ada cacat sedikit pun. Jadi harusnya dipastikan ini kambing bagus atau tidak, ya. Karena nggak boleh ada cacat. Nggak sah kurban yang picak jelas picaknya, pincang jelas pincangnya, sakit jelas sakitnya, yang terlalu kurus, yang terpotong nggak boleh, terpotong buntutnya nggak boleh. Ya. Jadi harusnya setelah kita bayar kita tanya mana kurban saya, gitu kan. Yang ketiga, ya kurban tidak boleh dibatalkan. Nah kalau kita kirim ke mana-mana, siapa yang menjamin kurban kita tersembelih? Siapa yang menjamin nama kita disebut? Gitu kan? Karena ada sejuta orang yang kirim, ada jutaan orang yang kirim kambing. Ya. Jadi bukan saya tidak setuju dengan kirim-kirim kurban, bukan. Tapi dipastikan apakah nama Bapak disebut di sana? Disembelih atas nama Bapak di sana, gitu kan? Kalau nggak tersembelih, ganti lagi dengan kambing yang lain. Ya, karena kurban tak boleh dibatalkan. Ya. Yang keempat, ya kurban tidak ada hubungan dengan akikah. Ya, yang nggak akikah boleh kurban. Bahkan kurban pahalanya lebih besar daripada akikah. Ya, bahkan kurban pahalanya lebih besar daripada akikah. Perintah kurban banyak dalam Quran, tapi tidak ada perintah akikah dalam Quran. Yang ada akikah itu cuma ada dalam hadis. Ya, yaitu Nabi meluruskan kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Tetap disunahkan akikah kalau kita punya anak baru lahir, akikahin. Tapi kalau seumuran saya nggak usah akikahin lagi, ya. Nggak usah diakikahin, kurban saja, ya. Karena syariat kurban diperbaharui setiap tahun. Ya, perintah kurban itu diperbaharui setiap tahun. Selama kita merasa Allah kasih nikmat yang banyak, kurban. Selama kita merasa Allah kasih nikmat yang banyak, kurban, ya. Kemudian kurban tidak disyaratkan harus dibagi. Tidak disyaratkan setelah disembelih kita potong-potong, kita makan sendiri silakan asalkan habis, gitu kan? Karena Allah perintahkan kita makannya. Fakulu silakan makan, ya. Silakan makan. Wa at'imul ba'isal faqir, ya, ajak makan orang yang enggak mampu juga. Jadi tidak harus dibagi. Dulu waktu saya di Maroko, orang habis berkurban karena kurban semua, enggak ada yang bagi-bagi. Kecuali kalau kita datang ke rumahnya baru dibakarin sate, ya. Tapi kalau kita nggak datang, ya enggak dibagi. Kenapa? Karena semua rumah dibeli kambing. Semua rumah dibeli kambing. Jadi tidak disyaratkan harus dibagi. Makanya definisi dari kurban tidak ada kalimat berbagi di situ. Yang disembelih dari hewan ternak di hari raya Idul Adha dan sampai akhir hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada di dalam definisi kurban apa yang disembelih lalu dagingnya dibagikan. Tidak. Ya karena tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat, ya. Kecuali yang ulama mewajibkan kita dibagikan adalah kurban nazar. Kalau kurban nazar ya itu wajib dibagikan semua. Kalau kurban nazar, seorang bernazar, saya bernazar mau kurban, nah ini baru ya wajib dibagikan karena itu nazar, ya. Tapi kalau kalau kurban biasa tidak wajib dibagikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya, Bapak Ibu. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau korban kan ada panitia, dan yang panitia tahu cacat apa tidak, kan diselamat panitia. Kedua, Ustaz, kalau dulu kita tidak mampu untuk hakikah sampai sekarang belum pernah dulu. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya ada 3 pertanyaan. Pertama, seandainya misalnya kita punya uang 3,6 juta, lalu lebih utama kurban 1/7 sapi atau 1 ekor kambing. Nah, itu kedua, kita punya uang lebih untuk kurban untuk keluarga. Yang lebih kita utamakan keluarga yang masih hidup atau keluarga yang sudah meninggal. Ketiga, misalnya kita cukup ya untuk
Ya, kurban kita punya uang untuk kurban satu kambing yang kita sendiri. Nah, yang lagi lebih utama untuk orang tua kita, istri kita, atau anak kita. Oke, sebutkan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Berkorban atas nama yang orang yang sudah meninggal. Oke. Oke, tadi udah ada. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang biasanya saya berkorban untuk ibu saya yang sudah meninggal atau bapak saya. Tapi ada juga saya berkorban untuk diri saya dan keluarga saya. Mana yang lebih bagus? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Ya, siapa lagi silakan. Cukup? Ya, cukupkan. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, pertama adalah bagaimana kita sudah bayar ke panitia dan panitia udah pasti pilih yang paling bagus ya. Tapi kita pastikan dulu juga sama ya. Tetap kita pastikan datang kepada panitia mana kambing saya gitu kan ya. Kalau kita beli barang ya dan akan dikirim kepada orang yang kita sayangi, dipastikan nggak barangnya bagus? Nah, dipastikan dulu ya. Karena ini yang kita untuk itu persembahan kepada Allah kurban itu. Bukan buat orang-orang, bukan. Ya, nanti setelah disembelih baru buat dimakan semua. Kita makan bareng-bareng. Kita persembahkan dulu kepada Allah. Dari hamba kepada Allah dulu. Diterima nggak oleh Allah dulu, gitu kan? Setelah diterima sama Allah, habis itu silakan siapa aja silakan makan. Ya, Allah hidangkan buat kita semua. Silakan makan oleh siapa saja. Jadi itu terkait dengan kurban. Walaupun kita sudah serahkan kepada panitia, sebaiknya kita tanya mana kambingnya, mana sapinya, gitu kan? Sebaiknya, bukan harus, bukan. Sebaiknya, ya. Jadi kenapa? Karena ini persembahan kita kepada Allah. Layak nggak? Allah sudah kasih saya jantung, Allah sudah kasih saya ginjal, Allah sudah kasih saya kemampuan untuk melihat, mendengar. Ini layak nggak? Ini ucapan terima kasih saya sama Allah. Ya, kata Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli salatlah li rabbika, ikhlas untuk Tuhanmu, wanhar, sembelihkan kurban, kata Allah. Ini jadi bukti kita sudah mengakui bahwa nikmat Allah banyak pada kita. Layak nggak untuk itu ya? Jadi kalau ada kurban hitungannya 500 kilo, 600 kilo, 600 kilo ya kita beli. Bukan 500 gitu kan ya. Kenapa? Oh, nikmat Allah banyak kepada saya gitu kan. Jadi nggak sebanding dengan kurban yang kita sembelih. Belum akikah nggak apa-apa ya. Kalau umur sekitar seperti kita nggak perlu kita akikahin lagi. Karena Nabi nggak pernah mengakikahkan diri beliau. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi dibandingkan pahala kurban, lebih besar pahala kurban dibandingkan akikah. Ya. Jadi akikah itu untuk anak baru lahir. Kata Nabi ya, sembelihkan di hari ke-7 atau di hari ke-14. Kalau kita bukan di hari ke-7 ke-14 lagi, di umur ke-44 udah ya, 4 tahun ya. Jadi udah terlalu lama udah ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Belum akikah nggak apa-apa. Tidak termasuk kategori menghalangi kita masuk surga. Tapi kalau kurban, perintahnya banyak dalam Quran. Ya. Lebih besar kurban daripada akikah. Saya bukan mengecilkan akikah, bukan. Ya, karena tidak ada satu nabi pun yang akikah. Silakan carikan hadisnya, ada nabi yang akikahkan dirinya, nggak ada. Ya, tapi kalau kurban, semua nabi kurban. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya. Tapi kalau ada yang mau akikah nggak dilarang juga, enggak. Tapi menurut saya lebih baik niatkan kurban. Karena kurban pahalanya besar, mengampuni dosa, menjadi saksi di hadapan Allah nanti, gitu kan ya. Setiap bulunya dicatat pahala, gitu kan ya. Dan bukti kita dekat dengan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Aku enggak butuh dagingnya, kata Allah, dan enggak butuh darahnya. Yang aku butuhkan ketakwaan yang menyebabkan kalian berkorban. Jadi aku ingin buktikan kau bertakwa kepadaku, ya. Kemudian sapi atau kambing, ya. Mayoritas ulama mengatakan kambing yang lebih baik. Karena kenapa? Karena Nabi kurban umumnya dengan kambing.
Tapi kalau mazhab Syafi'i yang dagingnya paling banyak. Kalau kambingnya besar, lebih besar daripada 1/7 sapi, kambing lebih baik. Kalau seandainya sapinya besar gitu kan, ya kambingnya kecil, mending 1/7 sapi. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i yang paling banyak dagingnya. Ya, kalau mayoritas ulama kambing yang lebih baik. Kenapa? Karena itu yang sering dikurbankan oleh Rasulullah. Dan Nabi Ibrahim waktu nyembelih Ismail diganti Allah dengan kambing, bukan diganti dengan sapi, ya. Diganti dengan kambing, ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan kurban yang besar, gitu kan. Yang besarnya itu kambing, ya. Kurban yang agung, gitu kan. Jadi kurban yang maha besar, kurban yang maha agung, ya. Jadi boleh kambing, boleh sapi. Intinya yang paling banyak dagingnya itu yang paling baik, ya. Kalau mazhab Syafi'i. Yang meninggal atau yang hidup, ya begini, ya dalam kaidah ilmu fikih, ya, la itsara fil ibadah. Tidak ada mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah saya, ya. Siapa yang mau sholat pertama? Saya. Siapa yang mau jadi imam? Saya. Yang mau masuk surga duluan? Saya. Ya. Yang mau dapat pahala? Saya. Ya. Itu kalau dalam hal ibadah, jangan dulukan orang lain. Jadi ya, Ustaz, saya mau kurban nih atas nama ibu saya yang sudah meninggal atau saya? Saya. Orang tua otomatis dapat pahala dari anaknya. Tanpa harus diniatkan. Kalau orang tua otomatis dia dapat pahala, kecuali orang tua yang pernah berpesan, pernah berwasiat, tolong nanti kurbankan atas nama saya. Wajib gak kita laksanakan kalau ada pesan dari orang tua? Tidak wajib kecuali dia kasih duitnya. Gak wajib kecuali dia kasih duitnya, ya. Nah, habis dia udah sekarang gitu kan, dia bilang tolong ini sebentar lagi Idul Adha kurbankan atas nama saya, langsung blok mati. Ya, lihat dulu ada duitnya nggak? Kalau nggak ada duitnya, ya bukan tanggung jawab saya. Seorang tidak dibebankan atas tanggungan orang lain. Data waziratun wizra ukhra. Seorang tidak terbebani oleh tanggungan orang lain. Ya, dia tinggalkan duit, alhamdulillah. Kalau nggak dia tinggalkan duit, kalau ada yang sukarela mau melaksanakan wasiat, alhamdulillah. Tapi tidak dipaksa, nggak boleh paksa orang. Loh kenapa? Bukan saya yang berniat. Nah, almarhum yang berniat, bukan saya, gitu kan? Tapi kalau mau udah deh, pakai duit saya, alhamdulillah. Tidak dipaksa, nggak boleh dipaksa orang, nggak boleh. Ya, kamu, orang tua kamu ini, enggak lah. Ya, kalau mau masuk surga, masuk neraka sendiri-sendiri, gitu kan? Ya, emang mau ikut masuk neraka juga? Enggak kan? Jadi kalau mau nyelamatin, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diselamatin, gitu kan? Jadi nggak bisa kita bebankan kepada orang lain. Seperti yang saya sampaikan, kalau ada yang punya hutang, dia meninggal, tidak ada kewajiban melunasi hutangnya kecuali dari harta dia sendiri. Kalau nggak ada, tunggu ada yang sukarela. Yang sukarela nggak boleh maksa orang, nggak boleh. Kalau ada yang sukarela mau lunasin, alhamdulillah. Nggak boleh kita paksa. Bapak ente itu yang hutang dulu, ente wajib lunasin. Bukan saya yang hutang. Ente nggak mau nangis saya, kenapa? Gitu kan? Ya. Tapi kalau kita mau selamatin orang tua supaya tanggung jawab dia di akan nanti berkurang, ya kita lunasin. Kalau mau, kan nggak bisa dipaksa juga. Nggak wajib, karena itu bukan kewajiban, bukan, ya. Jadi kalau ada kurban atas nama yang meninggal atau yang hidup, karena yang hidup yang butuh ampunan dosa juga, ya. Yang hidup tidak ada istilahnya udah buat inti aja. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya mau kurban atas nama saudara saya, tapi sepertinya saudara saya tidak suka kurban. Nah, kenapa atas nama saudaranya kalau saudaranya nggak suka? Atas nama bapak aja. Kenapa mau atas nama saudara? Kalau untuk ibadah, saya yang ibadah, ya, bukan orang lain. Saya mau masuk surga, saya. Yang siapa yang duluan mau masuk surga? Saya duluan, ya. Jadi la itsara fil ibadah, nggak ada istilah ibadah. Bapak sok pertama tidak, ya. Saya sok pertama. Pak, saya yang sok pertama, Pak, gitu kan. Ya. Jadi imam siapa? Ya saya yang jadi imam, asalkan bisa. Ya. Kalau nggak bisa jadi imam, jangan maju, ya. Jadi intinya urusan ibadah duluan, ya. Tidak ada istilahnya buat yang lain, nggak ada, ya. Boleh kita tamak dalam urusan akhirat. Yang nggak boleh tamak dunia.
Kalau dunia silakan, ya. Ada sembako, bagi-bagi sembako silakan. Ada bagi-bagi bakso silakan, ya. Ya, bagi-bagi pahala saya. Ya, itu untuk bagi-bagi pahala ya. Jadi kalau ada pilihan, Ustaz saya mau kurban atas nama yang meninggal atau saya? Oh saya, kecuali yang meninggal kasih pesan baru. Kecuali kalau yang meninggal mau minta dikurbankan. Dan itu ada harta dia, ya. Kalau bukan ada harta dia, oh enggak lah, ya. Saya aja yang kurban. Ya, ngapain yang lain, ya. Adapun orang tua, insya Allah dapat pahala dari kurban anaknya. Otomatis dengan syarat meneladanin orang tua. Orang tua saya kalau pas Idul Adha selalu kurban, aneh mau kurban, dapat pahala orang tuanya. Ya, orang tua saya selalu ke masjid, aneh mau setiap sholat mau ke masjid. Orang tuanya dapat, kenapa? Dia teladani orang tuanya. Orang tua saya sholat itu selalu berjamaah, saya mau berjamaah, dapat pahala. Ya, kasih contoh dulu, ya. Jadi orang tua mau dapat pahala dari anaknya, kasih contoh yang baik-baik. Ya, jadi anak-anak setiap Sabtu ada pengajian yang ikut ya, gitu kan ya. Nanti dia terkenal, bapak saya dulu selalu hadir majelis taklim, aneh mau hadir juga. Ya, ayo dapat pahala. Kita udah meninggal dapat pahala dari anak kita ya. Jadi untuk yang meninggal ya kecuali dipesanin. Ya. Bukan nggak boleh kalau nggak dipesan, boleh kalau kita mau kurbanin atas nama yang meninggal, walaupun dia nggak kasih pesan boleh, ya. Nggak dilarang juga. Tapi gitu kan, namanya ibadah itu buat saya, ngapain buat orang lain, gitu kan? Buat saya. Adapun almarhum dapat pahala juga karena almarhum orang tua kita otomatis dia dapat pahala, ya tanpa harus diniatkan. Orang tua atau istri, gitu kan ya? Saya mau kurban Ustaz, orang atas nama orang tua atas nama istri. Itu duit istri atau duit bapak? Kalau duit bapak, ya udah atas nama bapak aja, ya. Istri ikut suami otomatis. Istri ikut suami masuk surga, istri ikut suami masuk surga dengan syarat taat sama suami. Ya, dengan syarat taat sama suami. Ya. Kalau taat sama suami, gabung sama suaminya otomatis. Ya. Yang jadi permaisuri bagi suaminya adalah istrinya. Tapi dengan syarat taat sama suami. Ya, kalau nggak taat sama suami tidak, tempatnya berbeda udah. Ya, nggak taat sama suami menghalangin seorang perempuan masuk surga. Ya, kan kunci surganya perempuan itu cuma 4. Sholat, puasa, jaga kehormatan, ya, jaga kemaluan, jaga taat sama suami. 4 itu dilakukan masuk surga, ikut suaminya langsung, ikut suaminya. Ya. Jadi nggak usah kita mikir-mikir mau haji mau umroh, nggak usah. Ya taat aja sama suami, ya. Ya terserah mas aja dah, ya. Terserah mas aja dah, ya. Jadi asalkan perintahnya benar, gitu kan ya. Jadi Ustaz, kalau saya kurban atas nama orang tua, atas nama istri, atas nama saya, ya gabungkan aja keluarga, ya. Karena Nabi kurban tidak pernah beliau bagi-bagi dengan istrinya, enggak. Nabi nggak pernah kurban ini kurban Aisyah, ini kurban Khadijah, enggak. Kurban Muhammad dan keluarganya, Muhammad dan keluarganya, selalu Muhammad dan keluarganya. Kalau untuk urusan akhirat Muhammad gitu kan. Padahal Nabi udah pasti masuk surga. Nabi udah pasti masuk surga aja atas nama Muhammad terus, ya. Muhammad dan keluarganya, Muhammad dan keluarganya ikut dan nanti insya Allah ikut. Asalkan taat sama suami, ya. Kalau taat sama suami sampai di akhirat pun ikut, ya. Tapi kalau nggak taat ya, mohon maaf, bye-bye gitu kan, ya. Jadi ini ada istri saya, ada anak saya tadi ya. Mohon maaf ganggu anak saya. Ya. Saya terlambat tadi karena jemput dulu. Kemudian jadi kalau kita kurban ya atas nama kepala keluarga dan keluarga ya. Jadi Muhammad dan keluarganya, maka yang masuk adalah istrinya, anaknya yang masih dinafkahi ya. Otomatis masuk ya. Anak ikut orang tua ya. Anak ikut orang tua selama dia masih masih dinafkahi. Tapi kalau udah enggak dinafkahi lagi maka dia tanggung jawab sendiri. Ya, dia kurban sendiri ya. Allah Pak. Ada lagi yang mau nanya? Ustaz, saya Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama begini Ustaz. Ya, jadi bagaimana panitia kurban itu misalkan sudah melihat hewan yang akan dibeli, ya kan? Nah kemudian difoto
foto-fotonya itu di-share kepada jamaah, ini loh kurban kita, dan mengajak jamaah untuk berkurban. Karena kan misalkan untuk melihat kan nggak mungkin masih di kandang dan akan datang pada H-2 paling cepat, artinya tidak akan mungkin bisa menunjukkan ini loh kambingnya lewat secara fisik, karena kan H-2 itu pertama. Yang kedua, jadi misalkan saat tadi kan kurban itu persembahan ya. Jadi misalkan pada saat sapi pertama disembelih, ya, apakah itu boleh kita bagi-bagi untuk misalkan sapinya kedua? Artinya gini, pertama kan 7 orang kita sembelih sapi itu. Nah dari sapi itu juga kita ambil bagian buat yang sapi kedua dan seterusnya. Jadi orang yang kurban di sapi kedua tidak menunggu sapi kedua dipotong, itu boleh ya? Yang ketiga, apakah ada minimal atau mungkin aturan pembagian? Jadi yang buat kurban sapi misalkan sepersekian, kambing sepersekian, itu Ustaz. Kemudian yang keempat, jika ada istri mau kurban pakai uang dia, cuman dia bilang nanti nama suaminya saja. Jadi mungkin dia sedekahkan pada atas nama suami tapi uang dari istri. Kemudian yang kelima, ada yang mau kurban, cuman dia tanya boleh gak nama A dan B. Jadi bukan A dan keluarga, tapi dia ingin kurban saya misalkan biasa A dan B, jadi 2 orang nama itu. Kemudian bagaimana hukum misalkan di sekolah ada kurban urunan gitu kan, siswa, kemudian bisa buat kambing, disembelih, kemudian dibagikan. Itu Ustaz, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya banyak ya. Yang pertama, boleh nggak pakai foto dulu? Boleh. Tapi nanti kan kapan datangnya H-2? Nah, H-2 nanti datang. Ya, lihat pastikan ini persembahan sama Allah, layak nggak gitu kan ya? Ini persembahan kita sama Allah. Gitu kan kalau kita mau mempersembahkan kepada istri, kita beli barangnya, udah dikemas, dibuka nggak dulu, Pak? Buka dulu. Jangan-jangan ya bukan cincin gitu kan, ya bisa jadi imitasi gitu kan, bukan emas gitu kan. Jadi pastikan dulu ya. Jadi ini barang layak nggak buat istri saya, ini layak nggak buat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kirim foto, boleh, nggak masalah ya. Tapi sunnah kita nyaksikan, karena Nabi sendiri mengatakan kepada Fatimah, "Qumi, bangun, saksikan kurbanmu." Ya, ishhadi udhiyataki, saksikan kurbanmu. Ya, jadi sunnah kita saksikan, ya. Kita saksikan, ya, layak untuk kita persembahkan kepada Allah yang sudah ngasih kepada kita nikmat yang banyak, ya. Yang kedua, ya, disembelih satu sapi lalu dibagikan kepada yang berkurban semua, boleh, silakan, ya. Jadi nggak ada istilahnya bukan yang berkurban itu dapat jatah paha sapinya dia, bukan. Sunnah makan kurban. Semua yang berkurban dengan yang tidak berkurban sama-sama punya jatah makan, gitu kan? Mau dari kurban yang manapun, bukan punya bapak lagi karena udah dipersembahkan sama Allah. Ya, Pak, mohon maaf, ini paha sapi saya, lah bukan sapi bapak lagi, karena udah dipersembahkan kepada Allah, punya Allah sudah. Jadi ya bukan ini paha sapi saya, bukan. Ya, bapak sunnah makan kurban seperti kita semua sunnah makan kurban. Jadi itu terkait dengan berkurban, karena Allah perintahkan fakulu, silakan makan oleh kalian semua termasuk yang berkurban. Ya, jadi itu terkait dengan kurban. Jadi bukan jatah, bukan jatah. Ya, semua kita dapat jatah sama. Ya, sama semua. Ya, jadi nggak usah protes nanti. Ya, kenapa? Karena punya Allah semuanya udah. Semua sudah punya Allah. Ya, jadi dari sapi si A, dari sapi si B, masa bodoh. Ya, intinya kita sunnah makannya. Itu yang kedua. Jadi boleh disembelih satu, lalu kita bagi-bagi kasihkan kepada yang berkurban. Ya, silakan. Ya. Aturan pembagian, ya, tidak ada seper-seperan. Ya, siapa yang paling layak untuk dikasih kurban? Orang yang menyaksikan dulu. Orang yang menyaksikan dulu. Karena Allah perintahkan silakan makan. Ya, emang silakan makan orang yang nggak ada di sini.
silakan makan yang kalian yang ada di sini, ya. Silakan makan. Bila perlu satu sapi atau satu kambing kita masak bareng-bareng, kita makan bareng, gitu kan? Itu lebih baik lagi, ya. Jadi karena Allah perintahkan makan, fakulu, makanlah, ya. Kalau kita bagikan dalam bentuk mentah-mentah kan masak dulu berarti, ya. Jadi kan Allah perintahkan makanlah, silakan makan, gitu kan? Jadi kalau kita siapkan layak dimakan langsung, ya itu yang hadir, ya langsung makan semua, ya. Jadi itu yang lebih baik lagi langsung dimasak, ya. Langsung siapkan pancinya, gitu kan? Habis dipotong satu, Ustaz, ya. Kambing satu langsung kita bikin sop, gitu kan? Sop kambing, gitu kan ya, atau sop sapi, gitu kan ya. Oh itu lebih baik lagi, ya. Ya, santap dengan nikmat, ya merasa bahwa itu hidangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin lahap kita makannya, semakin besar pahalanya. Ya, karena Allah perintahkan. Allah yang perintahkan kita makannya. Kemudian jadi nggak ada aturan tertentu berapa seper, nggak ada kata seper. Semua layak untuk dapat, ya, terutama yang menyaksikan penyembelihan kurban, ya, dan yang berkurban, gitu kan, kita kasih semua. Ya, tanpa harus membedakan ini sapi dari siapa, ini sapi dari siapa, karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa orang yang gak mampu kita prioritaskan juga, ya. Kemudian karena Nabi dalam hadis mengatakan kulu, makanlah, wa at'imu, kasih makan orang lain, wadakhiru, kalau masih ada sisa simpan, ya. Boleh disimpan, diawetkan boleh. Kemudian istri, ya, dari uang dia sendiri atas nama suami boleh, gak ada masalah. Ya, Mas, ini duit saya, gitu kan ya, beli kurban, ya, atas nama kamu saja, ya, dan keluarga, ya, boleh. Jangankan dari istri ngasih ke suami, ya. Kalau ada yang mau kurbankan atas nama saya pun boleh, ya, nggak ada masalah, ya. Boleh atas nama siapa saja, ya. Berarti dia ngasih, sama dengan yang di sekolah. Nah ini yang di sekolah kan suka patungan-patungan, ya. Di sekolah patungan 50.000 gitu kan ya. Ustaz itu kurban atas nama saya, atas nama siapa? Kalau kurbannya sapi atas nama 7 orang, hanya 7 orang yang disebut namanya. Ya, 7 orang yang disebut namanya, sepakatin aja antara anak-anak sekolah tersebut. Ya, ini atas nama siapa gitu kan? Ya udah atas nama wali kelas aja gitu kan. Boleh, gak ada masalah. Berarti yang lain nyumbang gitu kan. Jadi sama dengan istri tadi nyumbang kepada suami gitu kan. Dan suami yang berkurban. Jadi kalau di sekolah, ya tidak atas nama sekolah, enggak atas nama murid-murid karena banyak gitu kan. Pilih 7 orang kalau untuk sapi, ya atas nama mereka, yang lain nyumbang untuk mereka, ya artinya membantu mereka untuk berkurban. Kemudian kambing atas nama 2 orang tidak. Nama yang disebut kalau kambing cuma 1 nama. Cuman boleh menggabungkan keluarga, boleh menggabungkan jamaah, boleh ya. Ini kurban, ya Ustadz Yusuf dan jamaahnya di Nurul Hikmah, boleh. Cuman nama yang disebut cuma 1, ya. Nama yang disebut cuma 1. Ini kurban, ya, kepala sekolah dan murid-muridnya, boleh, ya. Tapi nama yang disebut cuma 1. Hanya 1 nama untuk kambing, 7 nama untuk sapi. Ya. Adapun digabungkan karena Nabi pernah menggabungkan umatnya. Ini kurban Muhammad dan umatnya. Umatnya banyak kan? Tapi nama yang disebut cuma 1, Muhammad. Boleh menggabungkan, boleh ya. Jadi kita pernah dikurbankan sama Rasulullah. Jadi Rasulullah kurban atas nama Muhammad dan umatnya. Kemudian sekolah patungan seperti tadi saya katakan ya. Jadi kalau sekolah patungan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi atas nama cuman 1 atau 7 orang. Kalau kambing 1 orang atas namanya, ya. Kalau sapi untuk 7 orang silakan disepakatin atas nama siapa. Ya, wallah. Supaya dia dapat nilai kurban. Kalau atas nama 1 sekolah nggak kurban, ya. Karena cuma untuk 7 orang kalau 1 sapi, ya. Jadi nggak boleh gabung-gabung, nggak boleh, ya. Jadi adapun yang lain diikut-ikutkan silakan, ya. Diikut-ikutkan tapi namanya tidak disebut. Allah. Ada lagi? Ada yang lain silakan, masih ada kesempatan. Saya dapat informasi dari salah satu ustaz bahwa Bilal pernah karena beliau waktu saat korban beliau belum bisa berkorban karena kambing atau sapi, maka Bilal itu katanya
menyembelih kalau salah ayamnya gitu, ayamnya. Apakah informasi riwayat itu betul? Nah, terus yang kedua, mohon maaf ini Ustaz, di luar korban. Kalau kita ada postingan bahwa mengucapkan selamat ulang tahun itu ya ada yang mengatakan dilarang karena menyerupai perilaku orang kafir. Mohon tausiah. Oke, terima kasih ya. Ini terakhir ya. Terakhir ya. Satu lagi. Ya silakan satu lagi. Menanya Ustaz, kulit hewan korban dan kepalanya bisa dijual nggak Ustaz? Terus uangnya dibagi-bagi panitia, kepala dan kulit dijual nggak? Terus uangnya dibagi-bagi panitia dan bayar ke motor. Oke, yang pertama adalah kurban ayam, ya. Jadi ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa kurban hanya bisa unta, sapi, sama kambing atau kambing kibas. Ya, tidak bisa dengan selain itu. Ulama udah sepakat, nggak ada perbedaan pendapat antara ulama. Jadi ulama sepakat cuman itu 4 jenis hewan itu aja yang bisa dikurbankan. Ya, masuk kategori sapi, kerbau, ya. Kerbau masuk kategori sapi. Jadi hanya itu yang bisa dikurbankan. Adapun ayam, ya itu bukan kurban berarti. Itu cuman sedekah ayam. Sedekah, ya. Jadi itu terkait dengan ayam. Ya wallahu a'lam, yang membawa cerita itu dari mana wallahu a'lam, ya. Saya nggak tahu. Ya. Kalau seandainya ada cerita seperti itu, pasti ulama nggak ada yang sepakat tadi. Ya. Kalau memang ceritanya benar, ya. Jadi sedekah mungkin, ya. Kemudian terkait dengan selamat ulang tahun, ucapan tidak menjadi hukum apapun sampai niatnya yang menyalahi. Al-umur bimaqasidiyah, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Jadi maksud di hati yang menentukan. Ya. Al-umur segala perkara sesuai dengan maksudnya. Al-ibrah, kaidah dalam ilmu fikih, al-ibrah bil ma'ani wal maqasid la bil alfaz wal mabani. Yang jadi ibrah, yang jadi patokan, yang jadi pegangan adalah maksud dan tujuan, bukan kata-kata. Ya. Kita mau pakai kata-kata apapun, kalau maksudnya benar nggak masalah. Ya. Kalau maksudnya benar nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau ulang tahun dia maksudnya salah, maka nggak boleh. Tapi kalau maksudnya benar, ya selamat ulang tahun, ya artinya selamat ente masih hidup hari ini, gitu kan? Nggak masalah, nggak masalah. Alhamdulillah ente masih hidup hari ini, masih sehat, gitu kan? Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau niatnya niru orang non Muslim, nggak boleh. Niatnya, ya, orang non Muslim biasa kalau lagu saya mau nggak boleh. Niru-niru namanya. Niru-niru nggak boleh. Tapi karena manfaatnya boleh. Ya, kalau maksudnya benar nggak masalah. Kuitar, kan orang kalau ulang tahun ada kuitar. Ya. Kenapa ente makan motong kuitar pas ulang tahun? Oh, orang di barat itu biasa pakai nggak boleh. Ente niru-niru namanya. Tapi kalau ente ngapain potong kuitar? Aneh suka sama kuitar, enak gitu kan, nggak masalah. Boleh, karena bukan karena niru, bukan, karena saya suka. Saya suka dan momennya pas saya mau makannya, gitu kan. Sama dengan jas dari mana, Pak? Orang non Muslim kan pakai jas, pakai dasi, gitu kan. Kenapa ente pakai dasi, pakai jas? Orang non Muslim nggak boleh, niru-niru nggak boleh. Ya, kenapa ente pakai jas, pakai dasi? Rapi, anget, gitu kan. Boleh, nggak ada masalah. Ya, kan baju koko bukan dari orang Islam, ya, dari Cina katanya, ya. Boleh nggak? Ya, kenapa itu pakai baju koko? Simple, enak, sholat jadi nyaman, gitu kan? Oh boleh. Kenapa? Karena niru orang Cina, nggak boleh. Niru-niru nggak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, niru-niru, memang mau niru, nggak boleh. Tapi karena manfaatnya dibolehkan. Mobil, ya, orang Muslim kan? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah, gitu kan, ya. Kenapa itu pakai mobil? Nyaman, ada AC-nya, gitu kan, ya. Nggak nungguin bis di pinggir jalan, gitu kan, ya. Boleh-boleh aja, ya. Jadi ya tergantung niatnya apa. Innamal a'malu binniyat. Ya, amal sesuai dengan niatnya. Al-ibrah bil ma'ani wal maqasid. Yang jadi patokan adalah maksud dan tujuan, bukan kata-kata.
Kata-kata nggak termasuk nggak masalah kalau seandainya maksudnya benar. Ya. Ada sahabat yang selalu baca surah Al-Ikhlas saat sholat, ya, dilaporkan sama Rasulullah. Kata Rasul, tanya kenapa dia lakukan, apa tujuannya? Saya suka sama surah yang mana di situ banyak sifat Allah. Kasih tahu, kata Nabi, Allah cinta sama dia. Berarti benar alasannya. Maksudnya benar gitu kan. Kalau maksudnya benar gak ada masalah gitu kan. Tapi maksudnya salah, jadi salah juga. Jadi selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun maksudnya adalah selamat ente masih hidup hari ini, ente masih sehat gitu kan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Jadi barakallahu fiik ya, atalallahu umrah gitu kan. Kalau dalam orang Islam gini ya, yang membedakan Islam dengan non muslim adalah kita mengucapkan apapun kepada orang lain itu dengan doa ya, bukan dengan ucapan selamat. Kalau selamat bisa, kalau maksudnya selamat itu ucapan ya, selamat supaya selamat dunia akhirat, boleh, nggak masalah ya. Jadi orang muslim kalau mengucapkan kepada siapapun itu selalu dengan doa ya, selalu dengan doa. Semoga Allah panjangkan umur, semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan, semoga Allah sembuhkan. Itu orang muslim selalu dengan doa ya. Orang berbuat baik sama kita, semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik gitu kan. Bukan terima kasih, bukan ya. Adapun syukron itu orang non muslim ya. Terima kasih orang non muslim, thank you orang non muslim ya. Orang muslim jazakallah, semoga Allah berikan balasan yang terbaik. Jadi dengan doa selalu mengucapkan kita itu antara orang muslim adalah saling mendoakan. Jadi kalau bisa jangan pakai selamat ulang tahun ya. Boleh selamat ulang tahun tapi langsung diikuti dengan doa ya. Karena itu tidak dilakukan oleh orang non muslim. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga diberkahi, semoga dimudahkan urusannya gitu kan, semoga sehat selalu gitu kan, ya boleh. Ya insyaallah kalau niatnya baik ya. Niatnya benar ya. Jangan murni mau ngikutin. Enggak boleh kita murni mau ngikutin orang non muslim, enggak boleh ya. Tapi dengan maksud dan tujuan yang benar yang dibolehkan dalam Islam. Kemudian kepala sama kulit boleh nggak dijual? Sebenarnya Nabi melarang. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya tidak sah kurbannya ya. Jadi sebenarnya Nabi melarang. Kalau bisa jangan dijual. Tapi kalau nggak bisa dimanfaatkan lagi ya udah jalan terakhir ya. Udah jalan terakhir. Tapi usahakan jangan dijual. Kalau bisa panggil juru masak kulit yang paling canggih. Sini ya, ini ada kulit nih banyak nih, ente bisa bikinkan kerupuk kulit enggak? Ya, nanti kita bayar gitu kan. Setelah itu nanti bawa ke sini kita makan rame-rame ya, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik ya daripada kita jual ya. Kalau kita jual jadi meragukan kurban kita. Karena Nabi mengatakan yang menjual kulit kurbannya tidak sah kurbannya ya. Walaupun banyak ulama yang membolehkan ya, tapi jadi meragukan. Usahakan kalau bisa hindari ya. Wallahu ta'ala alam ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf sama aku. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tausiah pada hari ini. Selamat sehat dan keluarga. Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk Sabtu depan kita akan kembali ke sini dengan kajian fikih akidah. Nanti insyaallah Bapak Arif Maruf yang memberikan materi. Dan masih dibuka kesempatan bagi para Bapak Ibu yang akan mengamanahkan kurban pada panitia masih diterima tanggal 10 terakhir. Sampai jumpa depan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.